Bayangkan terlahir di sebuah negara, di mana pemerintah membayar Anda hanya karena menjadi warga negaranya. Tidak ada pajak penghasilan, pendidikan gratis, rumah disubsidi, bahkan bahan bakar nyaris lebih murah daripada air minum. Selamat datang di Qatar, negara kecil di Timur Tengah yang penuh kemewahan, aturan unik dan fakta-fakta yang terdengar seperti berasal dari dunia lain. Dari keluarga kerajaan super kaya, stadion ber-AC di tengah gurun. Inilah sisi Qatar yang jarang diketahui dunia. Pertama, lahir di Qatar hampir seperti memenangkan lotre kehidupan. Negara kecil di semenanjung Arab ini dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita lebih dari $112.000 pada tahun 2024. Seluruh wilayahnya didominasi gurun pasir tanpa hutan alami, tetapi justru di tanah tandus inilah berdiri salah satu negara paling makmur di planet ini. Warga negara Qatar menikmati kehidupan yang jauh melampaui standar kebanyakan negara. Mereka tidak membayar pajak penghasilan, sementara layanan kesehatan, pendidikan, utilitas, dan bahan bakar disubsidi besar-besaran oleh pemerintah. Namun, keistimewaannya tidak berhenti di situ. Banyak warga Qatar menerima bantuan langsung dari negara hanya karena menjadi warga negara asli. Ketika menikah, mereka bisa mendapatkan tanah, rumah, atau bantuan finansial dalam jumlah besar. Saat memiliki anak, mereka memperoleh tunjangan tambahan untuk mendukung keluarga. Seluruh wilayahnya didominasi gurun pasir tanpa hutan alami, tetapi justru di tanah tandus inilah berdiri salah satu negara paling makmur di planet ini. Semua keuntungan luar biasa ini hampir sepenuhnya hanya dinikmati warga negara asli Qatar. Sekitar 90% penduduk Qatar sebenarnya adalah pekerja migran dari berbagai negara yang tidak memperoleh tunjangan kesejahteraan, tidak memiliki hak tinggal permanen, dan harus membayar sendiri seluruh biaya hidup mereka. Perbedaan antara warga negara dan pendatang di Qatar benar-benar sangat besar. Jika Anda diberi kesempatan hidup sebagai warga negara Qatar, apakah Anda akan menerimanya? Kedua, budaya di Qatar memiliki aturan yang bisa mengejutkan wisatawan asing. Salah satu tradisi unik adalah cara pria lokal saling menyapa dengan menyentuhkan hidung secara lembut. Tradisi ini berasal dari budaya Baduy kuno dan dianggap sebagai simbol penghormatan, kedekatan, dan persaudaraan. Bagi wisatawan pria, jika seorang pria lokal mengajak melakukan sapaan ini, sebaiknya dilakukan dengan sopan. Menolak dalam situasi tertentu bisa dianggap tidak menghormati budaya mereka. Namun, penting dipahami bahwa wisatawan tidak boleh memulai gestur ini kepada orang asing, terutama kepada wanita lokal. Hal lain yang sangat sensitif di Qatar adalah mengambil foto orang tanpa izin. Memotret wanita dan anak-anak asing secara sembarangan dianggap sangat tidak sopan dan dapat menimbulkan masalah hukum serius. Dalam budaya Islam konservatif, privasi dan kehormatan keluarga dijaga dengan sangat ketat. Karena itu, wisatawan harus berhati-hati ketika menggunakan kamera atau ponsel di tempat umum. Etika makan di Qatar juga sangat formal. Semua makanan yang disajikan harus halal sesuai syariat Islam. Daging babi hampir tidak pernah ditemukan, sementara alkohol dibatasi secara ketat. Saat makan bersama, semua orang menggunakan tangan kanan untuk mengambil atau mengoper makanan, karena tangan kiri dianggap tidak pantas digunakan saat makan. Selain itu, tamu tidak diperbolehkan mulai makan sebelum tuan rumah memberikan izin. Memulai makan lebih dulu dianggap tidak sopan dan mencerminkan kurangnya rasa hormat. Ada juga aturan budaya mengenai posisi kaki yang sering tidak disadari wisatawan. Dalam budaya Qatar, memperlihatkan telapak kaki atau bagian bawah sepatu kepada orang lain dianggap menghina. Karena itu, duduk bersila hingga telapak sepatu menghadap orang lain, terutama dalam acara formal atau pertemuan penting, dapat dianggap tidak sopan meskipun tidak disengaja. Hal-hal kecil seperti ini sangat penting dipahami sebelum berkunjung ke Qatar. Ketiga, banyak hal yang dianggap normal di Qatar justru terasa sangat aneh bagi sebagian besar dunia. Salah satu contohnya adalah pendingin udara luar ruangan. Ketika suhu musim panas mencapai 50 derajat Celcius, Qatar tidak hanya mengandalkan AC dalam ruangan. Mereka memasang pendingin udara di halte bus, area pejalan kaki, pasar tradisional, hingga ruang terbuka publik. Beberapa lampu lalu lintas bahkan memiliki sistem penyemprot kabut untuk membantu menurunkan suhu di jalanan. Karena panas ekstrim di siang hari, ritme kehidupan di Qatar juga berbeda total dibanding banyak negara lain. Jika di sebagian besar dunia pukul 10 malam adalah waktu istirahat,
Di Qatar, kehidupan sosial justru mulai ramai mendekati tengah malam. Banyak warga baru keluar rumah untuk makan, berjalan-jalan, atau berbelanja pada pukul 11 malam hingga dini hari. Pusat perbelanjaan dan restoran tetap hidup hingga larut malam karena masyarakat berusaha menghindari panas menyengat pada siang hari. Qatar juga hampir tidak memiliki sumber air alami seperti sungai atau danau. Namun anehnya, negara ini tidak pernah mengalami kekurangan air minum. Mereka menggunakan teknologi desalinasi paling modern di dunia untuk mengubah air laut menjadi air bersih bagi jutaan penduduknya. Negara ini benar-benar membangun kehidupan modern di tengah gurun dengan teknologi tingkat tinggi. Qatar mendinginkan jalanan, mengubah air laut menjadi air minum, dan menjalani kehidupan sosial saat sebagian besar dunia sedang tidur. Keempat, wanita Qatar dikenal memiliki kecantikan khas Timur Tengah yang sangat memikat. Mata besar, bulu mata panjang, kulit halus, dan gaya berpakaian elegan membuat mereka mudah menarik perhatian. Di pusat-pusat perbelanjaan mewah Doha, wisatawan sering melihat wanita Qatar tampil anggun dengan pakaian sopan yang memadukan kemewahan dan misteri. Mereka tidak hanya dikenal cantik, tetapi juga semakin berpendidikan dan mandiri dalam masyarakat modern Qatar. Budaya sosial yang konservatif juga membuat hubungan romantis di Qatar tidak semudah di negara lain. Wanita Qatar jarang menggunakan aplikasi kencan dan sangat menjaga privasi di media sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, pria asing hampir tidak pernah memulai percakapan dengan wanita lokal di tempat umum karena dapat dianggap tidak sopan. Kombinasi aturan budaya, tekanan sosial, dan standar keluarga membuat banyak wanita cantik dan sukses di Qatar tetap melajang lebih lama dibandingkan negara lain. Kelima, Qatar dipimpin oleh salah satu keluarga kerajaan terkaya di dunia, yaitu keluarga Al Thani. Dinasti ini telah memerintah Qatar sejak abad ke-19 dan diperkirakan memiliki total kekayaan sekitar 335 miliar dolar. Jumlah tersebut bahkan melampaui gabungan kekayaan beberapa miliarder terkenal dunia. Emir Qatar saat ini, Tamim bin Hamad Al Thani, memiliki investasi di berbagai perusahaan global besar seperti Barclays, British Airways, dan Volkswagen. Keluarga kerajaan Qatar juga memiliki properti mewah di berbagai negara. Mereka memiliki gedung dan kawasan elit di London, serta investasi besar di Amerika Serikat. Kehidupan mereka benar-benar identik dengan kemewahan ekstrim. Istana-istana mereka dipenuhi fasilitas luar biasa, mulai dari spa pribadi, lift khusus pelayan, pusat kebugaran, salon kecantikan, hingga area bermain anak yang luas. Salah satu anggota keluarga kerajaan bahkan membeli lukisan The Card Players karya Cezanne dengan harga sekitar 250 juta dolar, menjadikannya salah satu karya seni termahal di dunia. Koleksi mobil mereka juga sangat luar biasa, mulai dari Bugatti Divo, Lamborghini Centenario, Ferrari Monza SP2, hingga McLaren P1. Selain itu, mereka memiliki kapal pesiar super mewah bernama Katara, yang nilainya mencapai ratusan juta dolar, dan dilengkapi fasilitas seperti hotel bintang 5 terapung. Keenam, Piala Dunia 2022 di Qatar menjadi salah satu turnamen sepak bola paling unik dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia diselenggarakan pada musim dingin, tepatnya bulan November dan Desember, demi menghindari panas ekstrim musim panas Qatar. Bahkan pada musim dingin pun, suhu di luar tetap cukup tinggi, sehingga stadion-stadion dilengkapi sistem pendingin udara raksasa. Qatar membangun 8 stadion modern dengan teknologi canggih. Salah satu yang paling terkenal adalah Stadion 974 yang dapat dibongkar sepenuhnya setelah turnamen selesai. Selain itu, Qatar juga memperkenalkan teknologi semi-otomatis berbasis AI untuk membantu mendeteksi offside dengan lebih cepat dan akurat. Banyak orang menyebut turnamen ini sebagai awal era baru sepak bola modern. Biaya penyelenggaraan Piala Dunia 2022 juga memecahkan rekor dunia. Qatar menghabiskan sekitar 220 miliar dolar untuk membangun stadion, transportasi, hotel, dan infrastruktur lainnya. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan gabungan biaya beberapa Piala Dunia sebelumnya. Keluarga kerajaan Qatar juga dikenal sangat mencintai sepak bola dan bahkan memiliki klub besar Eropa, Paris Saint-Germain di Prancis. Kedelapan, Doha adalah jantung modern Qatar. Kota ini menampung lebih dari 80% populasi negara dan menjadi simbol transformasi luar biasa dari gurun tandus menjadi metropolis global.
Doha berkembang sangat cepat sejak Qatar memperoleh kemerdekaan pada tahun 1971. Pemerintah menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun gedung pencakar langit, kawasan bisnis, pusat keuangan, dan proyek perkotaan futuristik. Dalam beberapa dekade saja, Doha berubah menjadi salah satu kota modern paling mencolok di Timur Tengah. Pemerintah mengundang arsitek terkenal dunia untuk merancang kota yang benar-benar berbeda dari ibu kota lain di kawasan Arab. Banyak wilayah lama dihancurkan lalu dibangun ulang menjadi kawasan metropolitan supermodern dengan jalan lebar, gedung kaca, dan pusat komersial mewah. Kesembilan, sebelum menjadi negara super kaya seperti sekarang, dahulu wilayah ini hanyalah hamparan gurun panas dengan populasi kecil yang bergantung pada penyelaman mutiara, perikanan, dan perdagangan sederhana di Teluk Persia. Kehidupan masyarakat sangat keras karena keterbatasan sumber daya dan cuaca yang ekstrim. Tidak ada gedung pencakar langit, stadion futuristik, atau mobil mewah seperti yang terlihat hari ini. Segalanya berubah drastis ketika cadangan minyak dan gas alam ditemukan dalam jumlah besar pada abad ke-20. Kekayaan energi itu mengubah Qatar dari desa gurun sederhana menjadi salah satu negara terkaya dan paling modern di dunia hanya dalam beberapa dekade. Transformasi luar biasa inilah yang membuat Qatar sering dianggap sebagai salah satu kisah perubahan ekonomi paling menakjubkan dalam sejarah modern. Selama berabad-abad, semenanjung Qatar berada di bawah pengaruh berbagai kekaisaran besar, seperti Persia, Ottoman, hingga Inggris. Namun menariknya, wilayah kecil ini tetap mampu mempertahankan tingkat otonomi tertentu berkat letaknya yang terpencil dan nilai strategisnya yang dulu dianggap tidak terlalu penting. Kondisi tersebut membuat Qatar terhindar dari banyak konflik besar yang mengguncang kawasan Timur Tengah selama berabad-abad. Stabilitas inilah yang perlahan menjadi fondasi penting bagi kemakmuran luar biasa yang dinikmati negara itu di era modern. Kemerdekaan penuh dari Inggris pada tahun 1971 menjadi titik penting ketika Qatar mulai tampil sebagai negara berdaulat dengan pengaruh regional yang terus meningkat. Dengan belajar dari sejarah panjang kawasan Timur Tengah yang penuh konflik, Qatar modern mengembangkan kebijakan luar negeri yang sangat fleksibel. Negara kecil ini berhasil memosisikan dirinya sebagai mediator dalam berbagai konflik internasional. Diplomasi aktif tersebut, dipadukan dengan kekayaan energi yang luar biasa besar, membuat Qatar memiliki pengaruh global yang jauh lebih besar dibanding ukuran wilayah dan jumlah penduduknya. 10. Budaya teh dan kopi di Qatar. Jika Anda berkunjung ke rumah warga Qatar, bahkan hanya untuk beberapa menit, hampir pasti Anda akan ditawari teh atau kopi. Dalam budaya lokal, menerima minuman adalah bentuk penghormatan kepada tuan rumah. Menolak secara langsung bisa dianggap kurang sopan. Orang Qatar memiliki kebiasaan menikmati teh dan kopi sepanjang hari, mulai pagi hingga larut malam, baik dalam pertemuan keluarga, urusan bisnis, maupun sekadar berbincang santai. Selain kopi, masyarakat Qatar juga sangat menyukai karak, teh susu khas yang populer di seluruh negara Teluk. Karak dibuat dari teh hitam, susu kental manis, gula, serta campuran rempah seperti jahe, kayu manis, dan kapulaga. Rasanya manis, hangat, dan kaya aroma. Menariknya, meskipun Qatar termasuk negara terkaya di dunia, secangkir karak justru sangat murah dan mudah ditemukan di kios-kios kecil pinggir jalan. Sebagian besar kios bahkan tidak menyediakan tempat duduk, sehingga orang-orang dari berbagai latar belakang sosial berkumpul sambil berdiri menikmati teh mereka. Kebiasaan sederhana ini menciptakan momen sosial unik di tengah masyarakat Qatar yang sangat berlapis secara ekonomi. 11. Di Qatar, akhir pekan jatuh pada hari Jumat dan Sabtu. Berbeda dengan sebagian besar negara barat yang memiliki akhir pekan pada Sabtu dan Minggu, Qatar menetapkan hari Jumat dan Sabtu sebagai akhir pekan resmi. Alasannya berkaitan erat dengan tradisi Islam, karena Jumat merupakan hari paling suci bagi umat Muslim. Pada hari itu, masyarakat melaksanakan sholat Jumat dan meluangkan waktu untuk beribadah, serta berkumpul bersama keluarga. Karena itu, banyak kantor pemerintahan, sekolah, dan bisnis tutup pada Jumat pagi hingga siang hari. Jika Anda berada di Qatar pada Jumat pagi dan mendapati jalanan tampak lebih sepi dari biasanya, itu adalah hal yang normal. Setelah sholat Jumat selesai, kota kembali hidup dengan pusat perbelanjaan, restoran, dan kawasan publik yang dipenuhi aktivitas masyarakat. Pola kehidupan ini mencerminkan bagaimana Qatar berhasil menyeimbangkan identitas religius dengan tuntutan ekonomi global modern. 12 burung elang adalah simbol kehormatan di Qatar.
Di Qatar, burung elang bukan sekadar hewan pemburu. Burung ini merupakan simbol kekuatan, kehormatan, dan status sosial yang sangat dihormati. Tradisi berburu menggunakan elang telah menjadi bagian penting budaya Badui selama ratusan tahun. Karena itu, elang diperlakukan dengan sangat istimewa dan bahkan dianggap seperti anggota keluarga oleh banyak warga Qatar. Gambar elang dapat ditemukan di berbagai simbol nasional Qatar, mulai dari uang kertas, lambang militer, hingga logo perusahaan besar. Nilai seekor elang pemburu yang terlatih juga sangat fantastis. Yang paling mengejutkan, Qatar memiliki paspor khusus untuk elang. Dokumen ini memungkinkan burung tersebut melakukan perjalanan internasional dengan lebih mudah. Pada penerbangan Qatar Airways, elang bahkan diperbolehkan duduk di kabin kelas bisnis bersama pemiliknya. 13. Hidangan terkenal di Qatar. Masakan Qatar merupakan perpaduan antara tradisi Arab, Persia, India, dan kawasan Teluk. Salah satu hidangan paling terkenal adalah mahbus, makanan berbahan dasar nasi basmati dan daging yang dimasak bersama berbagai rempah aromatik seperti kayu manis, kapulaga, kunyit, dan cengkeh. Daging yang digunakan bisa berupa ayam, domba, sapi, ikan, bahkan onta. Hidangan ini sangat populer dalam kehidupan sehari-hari maupun acara besar keluarga. Hidangan tradisional lain yang terkenal adalah tari, makanan yang sering disebut sebagai lasagna khas Arab. Hidangan ini terdiri dari roti tipis yang direndam dalam kuah kaya rempah, bersama potongan daging dan sayuran seperti kentang, wortel, dan bawang. Saat disantap, tekstur lembut roti bercampur dengan kuah gurih menciptakan rasa yang sangat khas dan menghangatkan. 14. Festival-festival unik di Qatar. Salah satu acara budaya paling menarik di Qatar adalah pacuan unta di lintasan Al-Shahaniyah. Bagi masyarakat lokal, balapan unta bukan sekadar hiburan, tetapi bagian penting dari warisan budaya Badui. Yang membuatnya semakin unik adalah penggunaan robot kecil sebagai joki pengganti manusia. Robot tersebut dikendalikan dari jarak jauh dan dipasang di punggung unta selama perlombaan berlangsung. Pemandangan unta yang berlari kencang melintasi gurun dengan robot mini di atas punggungnya terlihat sangat futuristik sekaligus tradisional. Hal ini mencerminkan bagaimana Qatar memadukan teknologi modern dengan budaya kuno tanpa menghilangkan identitas aslinya. Bagi pecinta kuliner, Qatar International Food Festival menjadi salah satu acara terbesar setiap tahun. Festival ini menghadirkan ratusan restoran lokal dan internasional yang menawarkan makanan dari berbagai negara. Pengunjung tidak hanya menikmati kuliner, tetapi juga dapat menyaksikan pertunjukan memasak langsung, kompetisi chef muda, hingga pengalaman makan unik di simulasi kabin pesawat. 15. Tempat wisata menakjubkan di Qatar. Jika berbicara tentang destinasi terbaik di Qatar, Depol Qatar hampir selalu masuk daftar utama. Pulau buatan ini dibangun di atas laut dengan biaya miliaran dolar dan dipenuhi apartemen mewah, marina pribadi, hotel bintang 5, serta pusat perbelanjaan kelas dunia. Berjalan di kawasan ini, terasa seperti memasuki dunia eksklusif bagi kalangan ultra kaya. Tempat lain yang sangat terkenal adalah Qatar Cultural Village. Kawasan budaya ini memiliki teater terbuka, galeri seni, pantai pribadi, dan masjid dengan mosaik biru yang sangat indah. Qatar menjadi simbol upaya Qatar dalam melestarikan budaya tradisional sambil tetap menghadirkan fasilitas modern bertaraf internasional. Museum Seni Islam di Doha juga menjadi destinasi wajib bagi pecinta sejarah dan seni. Bangunannya dirancang menyerupai benteng Islam klasik, tetapi di dalamnya tersimpan koleksi luar biasa dari berbagai era peradaban Islam selama lebih dari 1.400 tahun. Pengunjung dapat melihat manuskrip Al-Quran kuno, keramik dekoratif, tekstil mewah, hingga baju zirah bersejarah dari berbagai wilayah dunia Islam. Kita telah menjelajahi 15 fakta luar biasa. Benar-benar berbeda dari kebanyakan negara lain. Dari kesejahteraan warga negara yang sangat tinggi, stadion berpendingin udara di tengah gurun, hingga elang yang memiliki paspor sendiri, Qatar memperlihatkan perpaduan unik antara tradisi kuno dan teknologi modern yang sulit ditemukan di tempat lain di dunia. Jika Anda menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan kepada teman-teman Anda. Subscribe juga channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video menarik berikutnya tentang budaya, fakta unik dunia, dan kehidupan luar biasa di berbagai negara. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga hari Anda menyenangkan.